Arfiona ada? Nggak ada ya. Hadir, Miss. Oh, ada ya. Arfiona. Terus Giska. Ada Giska. Bong Mary. Christabel. Ada Christabel. Farah. Ada Farah. Nggak ada ya. Gabriel Senggam. Nggak ada. Gabriel Sinaga. Hadir, Miss. Jelita. Hadir, Miss. Jenny. Hadir, Miss. Jolie. Halo Jolie. Kevin. Louis mana Louis? Nggak ada ya. Mikhail. Hadir. Justin. Hadir, Miss. Stephen. Mana Stephen? Louis. Hadir, Miss. Stephen Elendro nggak ada ya. Sharon. Mana Sharon? Nggak ada. Firky. Ada Firky. Nggak ada. Dava. Ada Dava. Ada Dava nak. Viola. Nggak ada. Jadi kita cuma beberapa orang nih. 11. Oke. Christabel. Farah. Gabriel Senggam. Gabriel Sinaga. Jolie. Nggak ada ya. Singkop. Nggak ada Singkop. Stephen. Mana Stephen? Sharon. Firky. Nggak ada Firky. Dava. Nggak ada Dava. Viola. Oke. Aktifkan kameranya nak, biar diambil foto ya. Singkop. Michael. Aktifkan kameranya. Giska. Aktifkan kameranya semua. Singkop, Michael, Giska. Udah. Jenny ambil fotonya, Jenny. Ambil foto. Udah nyala semua itu kameranya? Udah nampak semua? Oke. Nanti kirim sama Miss ya, tapi jangan di grup ya nak. Aku kirim di pribadi aja. Oke. Nah, hari ini banyak yang tidak datang ya. Tidak join. Kita jumlahnya 20. Iya, 20 kita kan. Sementara yang join cuma berapa ini kita? Coba kita lihat dulu. 11 orang. 11 orang aja yang join. 9 orang nggak masuk. Iya, 9 orang yang nggak masuk. Iya kan? Ini gara-gara libur ini. Jadi ada yang mereka libur. Ada yang memperpanjang liburannya. Padahal kan 1 minggu kan?
Oh, nggak cukup itu. Jadi kalian gimana pada saat liburan? Apa nih? Pas rasa di rumah aja ya? Nggak ada kemana-mana kalian? Nggak ada kemana-mana? Balik ke mall doang. Oh, iya ya. Oke. Nah, iyalah nanti tahun depan baru bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya kan? Walaupun Imleknya nggak terlalu ini karena corona. Jadi nanti tahun depan mudah-mudahan lebih seru lagi daripada sekarang. Oke. Nah, masih ada buku yang kayak gini? Masih tersimpan? Jangan-jangan udah dibuang. Ya, kalau misalnya ada acara di rumah kan pasti Imlek kan. Nah, bukunya dibuang. Nanti dicari. Enggak ya? Yang bisa simpan. Simpan itulah yang lebih bagus. Disimpan bukunya ya. Jangan dibiarkan. Nanti bisa lagi ikut pelajaran. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kemarin kita bahas masih teks ya, teks non fiksi dan ini non fiksi dan fiksi. Ya, kemarin kita sudah bahas itu ya, yang fiksinya, unsur-unsurnya, temanya, tokoh, penokohan, latar, alur sudah kita bahas kemarin. Ditambah dengan ada novel ya kemarin ya, Guruku Baik Sekali. Ya. Sudah dikerjakan itu yang 1 sampai 10 itu? Udah nak? 1 sampai 10. Nah, coba dilihat halaman 156. 156. 156. Udah? Udah. Di situ kan ada teks kan? Ada teks kan? Teks itu guruku baik sekali, iya kan? Iya, guruku. Jadi kisahnya ini kemarin gimana ya? Miss lupa loh. Coba dulu siapa yang bisa menceritakan sama kita? Kemarin ceritanya gimana ini? Ini ada guru baru ya ya? Miss. Ya. Hidupin lampu dulu ya. Gimana? Gimana Kevin? Jadi ada guru baru masuk di kelas. Kelas lupus, ya kan? Lupus ini kan anaknya suka cari perhatian ya. Nah, terus ada beberapa tokoh kemarin itu lupus, Pepno, kemudian ada lagi Andi, Iko. Nah itu. Jadi satu kelas itu kan sengaja mereka mencari perhatian guru ya, karena mereka tahu itu kan guru baru, ya kan. Jadi gurunya ngasih kuis. Ya. Jadi lupus ini menjawab yang tidak pas dengan jawaban yang diharapkan oleh gurunya. Kenapa? Ada alasannya untuk mencari perhatian. Jadi dari teks itu ada beberapa pertanyaan. 1 sampai 10. Itu coba lihat di halaman 158. Udah dikerjakan itu ya? Sudah dikerjakan belum? Hah? Udah ya? Kemarin. Udah dikirim kan? Oke. Kalau nomor 1 apa yang istimewa dari cerita tersebut? Apa? Apa yang istimewa dari cerita tersebut sehingga kita membuat kita senang membacanya, senang mendengarkannya. Gimana? Apa yang istimewa?
Apa yang istimewa di cerita tersebut? Keistimewaannya apa? Kemarin sudah bisa jawab kan? Ya, baik. Iya, gurunya baik ya, walaupun anak-anaknya apa ribut-ribut, suka cari perhatian guru, tapi gurunya sabar sekali ya. Oke, tema dari cerita tersebut apa temanya? Apa temanya? Hah? Apa? Gimana? Apa temanya? Apa temanya, Nak? Hah? Luffy itu udah pindah, Pak. Udah pindah. Jadi temanya seorang guru yang paling sabar untuk menghadapi anak-anak yang sangat ribut, yang cari perhatian gurunya. Apa temanya? Apakah tema itu pernah terjadi dalam tergolong baru? Tidak, karena sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia pendidikan, khususnya kepada anak-anak. Karena kalian kelas 7 aja itu, coba kalau nanti tetap muka ada guru baru, kalian pasti bisik-bisik gitu, kita kerjain aja dia kan. Jadi ceritanya itu bukan cerita baru, karena itu sering dilaksanakan oleh ini apa namanya orang ini, anak-anak ya, anak sekolah sekarang. Oke. Apakah cerita tersebut pernah kamu alami? Yang tenang-tenang nggak pernah dialami, tapi kalau dia melihat kondisi secara umum, ya secara umum pasti waktu SD dulu pernah ada seperti itu, ya suka cari perhatian guru lah, yang ribut lah. Nah, satu orang yang disuruh semua pergi gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, apa latar tempat itu? Latar tempatnya di sekolah. Waktunya kapan? Pagi hari. Suasananya gimana? Suasananya gimana? Suasananya ribut di kelas. Berilah bukti yang menunjukkan watak para tokoh dalam cerita tersebut. Ya, kalau siapa bu gurunya itu namanya? Bu Nunun ya. Bu Nununnya wataknya sangat sabar menghadapi anaknya. Di mana terbukti di situ pada saat anak-anaknya ya mengambil kapur di tempat atau di ruangan BP. Nah, semua keluar, tinggal beberapa orang aja yang ada di kelas. Jadi, dia bertanya kepada siswa yang ada di dalam kelas itu, apakah setiap hari begini? Katanya, tidak. Jadi berarti mereka cuma cari perhatian guru gitu. Itu dari gurunya. Sedangkan dari siswanya itu lupus ya. Kalau lupus gimana cari perhatian? Dia bisa menjawab pertanyaan gurunya walaupun tidak benar. Ya seharusnya kan menyusun kalimat dengan menggunakan kata barangkali. Beda lagi yang dia pikirkan. Dia buat apa? Buat contoh yang tidak masuk akal. Ya, memang pasir, batu, kerikil barang, tapi kan bukan barang itu. Barang yang disebut di sini adalah kata penghubung. Ternyata dia memisahkan barang dengan kali. Gitu. Nah, disitulah dia itu suka mencari perhatian gurunya. Sebenarnya dia mengerti dengan jawaban apa yang lebih tepat, tapi karena ada sifatnya mencari perhatian, jadi dia buat contoh yang salah. Biar kelas itu gaduh, ribut gitu ya. Oke. Apa amanah yang disampaikan dalam cerita tersebut? Ya, amanatnya adalah ya, sebagai siswa ya hendaknya harus menghargai gurunya. Jadi walaupun guru baru, mendengarkan gurunya, tidak boleh cari perhatian, tidak boleh ribut, ya, harus disiplin. Ya, itu amanat yang diambil ketika kita buat cerita tersebut, itulah pesan kita. Ya, pesan kita kita fokuskan pada masalah yang ada. Anak-anak kurang menghargai gurunya. Seharusnya bagaimana? Yaitu kita harus menghargai guru.
Tidak boleh kita main-main mencari perhatian, ribut, tidak boleh. Nah, apa watak perilaku tokoh dalam cerita tersebut mampu menyampaikan amanat cerita secara logis? Ya, mampu. Amanatnya di mana? Ketika mereka menjawab pertanyaan guru semua. Contoh ditanya, siapa ketua kelas? Semua ketua kelas, gak ada yang jujur. Iya ya, silakan Justin. Siapa ketua kelas? Semua itu menjawab, saya gitu kan. Tak ada yang jujur. Nah, itu. Begitu juga pada saat mengambil kapur. Ya. Nah, jadi itu. Nah, saat ada guru baru, bentar. Lanjutkan yang kemarin itu. Ambil bukunya dulu. Kamu dari mana tadi? Tunggu dulu ya, Nak. Hah? Itulah. Kalau wifi kan kurang lancar. Ambil bukunya. Yang kemarin itu kita masih pembahasan unsur intrinsik yang ada di halaman 158. Udah dijawab itu 1 sampai 10? Udah. Jawab dulu itu. Teksnya itu 156 ya. Oke, masuk ke 10, ke 9. Saat ada guru baru, Lupus dan teman-temannya berusaha merebut perhatian. Pernahkah hal terjadi di kelasmu baik sekarang maupun dahulu? Itu juga dengan cara-cara dilakukan oleh Lupus teman-temannya. Jadi katanya gini, perbuatan seperti itu, ya, apakah pernah terjadi di kelasmu? Nah, dia tanya sekarang ini, yang penanya ini dia tanya, pernah kamu alami kalau di sekolah dulu waktu SD, seperti ini? Ya, kalau sudah pernah ya katakan pernah. Kalau belum pernah berarti katakan belum pernah. Iya kan, belum pernah katanya ya. Nah, terus tingkahnya siapa, perbuatannya siapa ini, sikapnya si Lupus ini bagus nggak? Tentu tidak bagus. Kenapa? Yang kurang bagusnya di mana? Kurang menghargai gurunya. Kurang menghargai gurunya. Seharusnya bagaimana? Tanpa memperhatikan gurunya siapa. Nah, kalau gurunya misalkan ini baru, lama, nggak usah dipilah-pilah. Siapapun gurunya masuk di kelas harus dihargai gitu. Ya seperti itu. Oke, bagaimanakah pendapatmu tentang perilaku Lupus dan teman-temannya saat dulu memberikan kuis untuk membuat kalimat dengan kata barangkali, terutama itu juga dari segi etika kesantunan. Ya, tentu etikanya kurang sopan. Dia menjawab pertanyaan hanya membuat temannya bisa ketawa dan bisa ribut. Nah, itu seperti itu. Pernahkah hal itu seperti itu terjadi di kelas? Pernah itu. Ketika teman kita menjawab pertanyaan yang agak lucu-lucu, lawak-lawak ya, pasti kita ketawa walaupun jawabannya salah gitu. Jadi kadang-kadang orang yang menjawab itu kurang kurang memperhatikan, ternyata hanya membuat itu gaduh. Nah, ini ya. Berarti itu semua jawaban 1 sampai 10. Ya. Kemarin apa sih yang Miss katakan ini? Ini dijawab dan dikirim di mana? Hah? Mana? Apa yang Miss katakan kemarin itu dikerjakan langsung di mana, Nah? Dikirim. Nah, ya. Sudah dikirim karena sudah ya. Siapnya sudah dikirim ya. Nanti kita cek lagi. Oke, jadi itulah jawaban 1 sampai 10 itu. Ya. Nah, dari itu teksnya, teks itu teks fiksi. Ya, novel. Nah, sekarang kita masuk ke kalau kemarin kita sudah tahu ada 7 unsur fiksi. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa unsur-unsur buku non fiksi. Nah, kalau kemarin kan fiksi, sekarang non. Ya, non. Sebenarnya sebelumnya kita sudah tahu itu. Ya, bukan fiksi ya. Nah, apa contohnya bukunya kemarin itu? Sejarah ya. Buku-buku pengetahuan, semua buku-buku pengetahuan ya. Nah, iya, biografi, IPS, kayak Penjas ya, itu semua buku-buku apa itu? Buku-buku non fiksi. Nah, perhatikan.
dia ambil contoh dari Mestakung, karya Yohanes Surya kemarin. Mestakung kemarin ya. Nah, dia ambil itu. Nah, jadi dia jelaskan ya, coba perhatikan. Ada peta konsep yang ada di halaman 156. Ya, 156. Oke, 156. Jadi dia uraikan semua ya. Karena kita sudah pernah bahas ini Mistaku ini ya, tapi dia mengambil unsur-unsurnya saja. Unsur-unsurnya. Oh, berarti diperpendek. Iya ya, betul, betul unsur-unsurnya. Ya, hampir Yang penting-pentingnya jadi iya, diambil penting-penting saja. Jadi di Mistaku kemarin itu tidak tertera yang namanya daftar isi ya, sama daftar isi, kata pengantar, daftar pustaka, tidak ya. Jadi dia langsung isi, ya, langsung isinya. Nah, jadi dia jelaskan bab satunya memaparkan bahwa Mistakum berawal dari fenomena fisika, bab 1 itu. Bab 2 sampai bab 11. Ya, bab 11. Nah, ini unsurnya. Nah, unsur-unsurnya ini adalah babnya ini. Babnya ini. Nah, baru yang terakhir penutup. Nah, penutup. Jadi ini semua unsur-unsur di buku pengetahuan. Apa unsur-unsur di buku pengetahuan? Karena ini judulnya Mestakung kemarin, kan tidak ada daftar isi sama kata pengantar sama halaman sampul. Ya, yang ada cuma cerita. Jadi unsur-unsurnya cuma bagian babnya saja. Nah, tapi kalau satu buku kita ambil, di dalam buku itu pasti ada halaman sampulnya, kata pengantarnya, daftar isinya, ya, baru babnya, ya, babnya, subbabnya, terus masuk ke daftar pustaka dan biografi pengarang. Nah, pertanyaannya, Miss, kenapa di halaman 159 nggak ada itu? Karena teksnya kita ambil dari Mestakung kemarin. Ya, dia kan cuma berupa teks. Jadi dia bagi-bagi per paragraf ya. Paragraf 1 ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 sampai seterusnya. Jadi dibagi-bagi itu semua yang menjadi 11 bab. Nah, tentu apa bedanya? Bedanya kalau fiksi kita harus mencari tema karena dia berupa cerita. Kalau di sini tidak, dia langsung pada pokok pembahasannya. Pokok pembahasan bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu. Nah, terus apa perbedaannya lagi? Ada nggak di amanat di khusus di non fiksinya? Tidak ada. Kenapa? Karena langsung inti. Tidak berupa kisahan dia. Ya, pasti. Nah, itu tidak ada itu. Terus latarnya di mana? Nah, kalau di situ kan latar, tidak tertera latarnya ini. Ya, di sini yang ditanya adalah sasaran bukunya. Nah, sasaran bukunya ini misalkan khusus buku anak-anak, khusus buku yang bisa dibaca anak remaja, khusus buku yang bisa dibaca orang dewasa. Ya, itu sasarannya. Tidak ada istilah latar tempat, latar waktu, latar suasana, tidak. Kenapa? Karena ini kan pengetahuan. Pengetahuan pasti dia, pasti. Apalagi kalau misalkan buku MTK sudah pasti di dalam contohnya, langkah-langkah mengerjakannya, rumusnya, masuk latihannya sudah jelas. Ya, tidak perlu lagi ada latarnya karena latarnya adalah sasaran. Sasarannya ada apa? Sasarannya adalah khusus anak-anak misalkan yang masih belajar SMP, masih belajar SMA. Nah, seperti itu. Kan ada buku itu khusus di kalangan remaja, kalangan dewasa, kalangan anak-anak. Nah, seperti itu. Ya, paling itu tertera. Nah, kemudian ada nggak ini Miss alurnya? Tidak. Ya, tidak ada, tidak sama dengan fiksi. Ya, karena dia berupa kisahan kan ya, mulai dari dia misalkan ya kita bercerita tentang novel ya. Oh, pada saat dia remaja misalkan dia kenal dengan orang ini sampai mereka eh, apa berkeluarga ya. Jadi dia terus menerus tidak putus-putus. Nah, tapi kalau ini setiap pokok pembahasan itu diselesaikan dulu baru lanjut dengan pembahasan lainnya. Ya, jadi seperti itu untuk perbedaan mana unsur-unsur fiksi dan non fiksi.
Oke, terakhir. Oh, Miss, ada nggak itu sama nggak di non fiksi? Ada nggak itu em, tokohnya? Tidak ada, tidak ada. Yang ada cuma sasaran buku itu apa? Misalkan sambil ini ya, ini Bu ada buku bahasa Indonesia. Jadi ini ya, bahasa Indonesia, coba perhatikan ini. Nah, sasaran bukunya ini siapa? Oh, SMP kelas berapa? 9, kelas 10, kelas 7, kelas 8. Itu. Jadi siapa orangnya di dalam ini tidak ada. Yang ada cuma penulis. Ya, penulis bukunya ini. Nah, kenapa? Karena ini kan buku pengetahuan. Misalkan dia ciptakan pengetahuan hal baru. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Langkah-langkahnya. Nah, di sini dibahas. Nah, jadi tujuan pembahasan tuh kepada siapa itu disampaikan? Oh, kepada kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan kelas 10 sampai kelas 12. Nah, itu penjelasannya. Jadi berbeda mereka fiksi dengan non fiksi, tidak sama. Gitu. Nah, Miss, ada nggak karakter tokoh? Tidak ada. Yang ada cuma biografi penulis. Itu pun kalau ada. Ya, ada juga buku kan nggak ada lagi nggak ada biografi pengarang. Ada biografi pengarang. Yang ada ini apa namanya penerbit, nama pengarang, ya, nomor halaman bukunya. Nah, itu tidak ada biografi. Nah, begitu juga ada pun yang tidak ada sinopsis. Nah, itu ya. Jadi kalau buku pengetahuan dengan buku fiksi berbeda. Nah, terus kan 7 kemarin ya. 7. Judul sama. Kalau jadi kesamaan mereka judul. Judul ada. Kalau di buku pengetahuan ada judulnya. Nah, jadi yang tadi ini penokohannya tidak ada. Yang ada cuma sasaran ya. Amanatnya ya pasti kalau kita membaca buku pengetahuan itu bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Misalkan buku kimia. Nah, setelah ada guru menjelaskan, ya semua isi buku tersebut yang bisa kita kerjakan ketika gurunya menjelaskan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau buku fiksi tinggal baca saja, baca ini. Oh, tak ceritanya. Langsung diceritakan. Oh, di sini ceritanya. Tapi kalau buku pengetahuan ini tidak ada yang menjelaskan, yang mengarahkan, menyuruh untuk praktik, ya tidak bisa kita kerjakan. Itu perbedaannya. Jadi bedanya unsur fiksi dan non fiksi. Nah, semua ini yang kedua ini fiksi non fiksi. Apa bisa kita gunakan kegiatan SK3R? Bisa, ya bisa. Nah, baik dia survei, ya, baik dia membaca, baik dia itu membuat peta konsep, ya, baik juga mengucapkan atau menghafal, ya, dan menyebutkan kembali bisa. Nah, semua bisa kita laksanakan. Jadi lebih bagus sih yang peta konsepnya itu pada buku non fiksi, ya, non fiksi. Jadi kenapa? Karena dia kan per bab, ya, dia gunakan per bab. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan, Nak? Khusus untuk perbedaan ini ya, memahami penilaian unsur-unsur buku non fiksi dulu. Ada? Hah? Tidak ada? Tidak ada, Nak? Tidak ada? Oke. Miss absen dulu lagi ini ya. Kristabel udah ada? Kristabel sudah ada? Aktifkan kameranya semua ya. Kristabel. Gabriel Senggam mana? Gabriel Senggam. Gak ada lagi dia ya. Oke. Joli mana Joli? Joli ada Joli? Gak ada. Kevin? Kevin. Joli ada kok Jolin? Gak ada ya. Stephen? Stephen Aliandro. Sharon? Oke. Firki mana Firki? Firki. Ada Firki? Gak ada. Dava? Ada Dava? Ada Viola?
Berarti hari ini yang nggak datang itu Gabriel Senggam, Joli, Firky, Dava, Viola. Itu ya. Mudah-mudahan nanti sesi ketiga ya. Nah, sesi ketiga join. Oke, dari pembahasan kita ada pertanyaan? Ada? Ada nak? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan, mana yang kurang jelas. Nah, dari halaman 158 sampai dengan 159. Itu mengenai unsur-unsur non-fiksi. Ada kira-kira? Hah? Ada yang bisa ditanyakan? Hah? Tidak ada? Ada? Nggak ada, nak? Oke. Kalau tidak ada, perhatikan halaman 160. Ya, halaman 160. Oke. Halaman 160. Nah, katanya menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan tanggapan, memberikan tanggapan ya. Oke. Nah, berarti ini kan yang ditanya itu tanggapan. Nah, jadi di dalam menyampaikan tanggapan ini, ya, ini bagian khusus untuk mencari kelebihan dan kekurangan buku. Ya, apa sih kelebihan buku tersebut? Apa kekurangannya? Ya, nah, ini. Nah, kalau kita bercerita tentang meminta tanggapan, nah, nanti kamu sampaikan apa kelebihan dan kekurangan buku. Ini ada kaitannya dulu dengan meresensi buku ya. Nah, sebelum K13 ini kan dibahas dulu waktu KTSP ini, itu meresensi buku. Nah, jadi materi kita ini adalah kita sudah tahu buku itu, lalu kita berikan tanggapan. Apa kira-kira kelebihannya? Dan apa kekurangannya? Nah, apa yang dicari di situ? Ya, pertama, mulai dari apa dulu ya? Sampulnya. Sampulnya ya. Tapi di teks ini nggak ada sampul ya. Tapi ini bahasanya, bahasa. Nah, bahasa yang digunakan apakah mudah dimengerti, ya, bisa dipahami oleh pembaca, ya. Kemudian alurnya, ya, alurnya bagaimana? Apakah tidak sudah diceritakan, diulang lagi di ending, diceritakan kembali. Kemudian bahasa yang digunakan misalkan berbelit-belit, bertele-tele, menggunakan bahasa yang pleonasme, menggunakan kata-kata yang sangat berlebihan, ya. Atau dia sering menggunakan kata-kata istilah atau kata-kata ilmiah, tapi tidak dijelaskan apa artinya. Nah, itu kelemahan. Ya. Bisa kita cari, nah di situ. Itu tentang kelebihan. Nah, jadi berdasarkan semua itu, ya, kita sampaikan kelebihannya. Nah, kelebihan buku. Tapi intinya kembali dengan membaca teks, ya, membaca teksnya. Oke. Jadi perhatikan yang ada di buku, ya, di buku paket halaman 160. Ya. Apa isinya di situ? Buku ini ada contohnya. Buku ini terinspirasi dari sepenggal surat dari Gita Sesa Wanda Centika. Untuk Tuhan yang memberikannya memberikan hidup. Untuk Tuhan mengizinkan tersenyum dan untuk Tuhan menciptakan segala hal. Agnes Dalfonar itulah nama penulis yang mendapatkan kesempatan untuk menuangkan kisah tersebut dalam sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Berarti itu kalimat seperti itu kekurangan atau kelebihan? Hah? Kekurangan atau kelebihan? Kalau begitu kalimatnya. Itu adalah
kelebihan buku, ya, kelebihan buku. Untuk saat ini, novel ini sudah tak asing lagi bagi pembaca penggemar novel. Namun kisahnya inspiratif dengan mengharukan membuat pembaca tidak bosan untuk membaca novel. Berarti memuji ya, memberikan pujian. Berarti itu adalah kelebihan. Ya, kelebihan. Terus, ini contoh-contoh ya, ini contoh-contoh tanggapan ketika kita memberikan tanggapan ya, setelah kita membaca kita berikan tanggapan pada buku atau novel. Contoh lagi, novel ini menceritakan seorang gadis remaja yang berjuang melawan kanker ganas rhabdomyosarcoma. Berarti cerita kemarin ini ya. Remaja yang bernama Gita Sisa Cantika adalah seorang artis cilik era 1998. Gadis remaja ini adalah tokoh utama dalam novel yang ditulis Agnes Dalfonar. Ia divonis mengidap kanker ganas dan hidupnya hanya tinggal 5 hari lagi. Kanker ganas ini menggerogoti wajahnya sehingga terlihat seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, gadis ini atau lebih dikenal dengan sebutan Keke terus berjuang untuk bertahan hidup dan tata sekolah seperti gadis pada umumnya. Jadi cerita ini semua diceritakan nomor 7 itu komposisi dia itu sudah diketahui ya. Yang ditanya itu inverse-nya. Berarti kalian cari dulu asnya. Itu diinverse ya, lalu disubstitusikan